satuan pendidikan yang sudah mengajukan implementasi kurikulum merdeka melalui aplikasi pangkalan data ujian madrasah, ternyata dari DKI rekap yang kita rilis itu tidak banyak, sangat sedikit sekali dengan jumlah yang ada, meskipun tahun pelajaran 2022-2023 Kementerian Agama lagi pimpin rapat. Mohon maaf, dia ada telepon. Kami ulangi bahwa tahun pelajaran 2022-2023 Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Subdit Kurikulum memang menggulirkan KMA 347 tahun 2022 yang isinya adalah bahwa di tahun pelajaran 2022-2023 yang akan datang, yang sebentar lagi akan kita hadapi, itu dengan menggunakan sistem piloting, Kementerian Agama membuka pengajuan satuan pendidikan yang ingin mengajukan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sesuai dengan amanah dari KMA tersebut, bahwa pengajuan implementasi kurikulum merdeka itu dari bawah atau bottom up, yaitu melalui aplikasi pangkalan data ujian madrasah atau PEDUM, satuan pendidikan menginput data-data yang diminta dari aplikasi tersebut. Untuk selanjutnya mengajukan permohonan kepada kantor Kemenakota. Dari Kemenakota yang berupa rekomendasi, nanti bidang Penmat akan meneruskan tentunya dengan melalui rapat pada bidang Penmat, nanti kita akan melanjutkan ke Direktorat KSKK, dalam hal ini adalah Subdit Kurikulum Evaluasi. Oleh karena itu, sekarang sudah tanggal 13, tanggal 15 kami harus sudah menyampaikan laporan-laporan setiap jenjang, mulai dari RA, MI, MTS, dan MA, serta MAK, untuk kami teruskan berapa jumlah masing-masing jenjang yang mengajukan untuk dijadikan piloting pelaksana kurikulum merdeka. Salah satu latar belakang kenapa kami mengundang Bapak Ibu semuanya, ini supaya seluruh keluarga besar madrasah, mulai dari RA, MI, MTS, MA, MAK, memiliki pengertian yang sama, pemahaman yang sama terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Oleh karena itu, payung hukum kita nanti akan saya paparkan, itu adalah KMA 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Jadi itu adalah payung hukum kita. Terkait dengan payung hukum yang lain, itu adalah sebagai referensi kita, sebagai rujukan kita untuk memperkuat jika nanti satuan pendidikan yang Bapak Ibu tempati ter-SK-kan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
Ini memang harus kami sampaikan, karena kami anggap dari semua level implementasi kurikulum merdeka itu tidak melihat bahwa satuan pendidikan ini layak dan tidak. Semuanya kami anggap mampu, seperti yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Mereka tidak melihat apakah satuan pendidikan itu dari sisi infrastruktur dan sebagainya lengkap atau tidak melihat ke sana. Karena apa? Karena setelah kita mendatangi piloting satuan pendidikan yang ada di Kemdikbud, ternyata mereka itu sebagai piloting itu terdiri dari beberapa tipologi satuan pendidikan. Ada yang kelompok memang yang bagus, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Dan mereka tidak menjadikan halangan bagi yang kurang sebagai satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Pun demikian di Kementerian Agama. Jadi kami memberikan kesempatan kepada seluruh satuan pendidikan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, mulai dari RA, MI, MTS, MA, dan MAK, silakan untuk mengajukan sebagai pelaksana kurikulum merdeka melalui aplikasi pangkalan data ujian madrasah, yang saya yakin kemarin sudah saya beberapa waktu yang lalu sudah saya share semuanya ke seluruh jenjang untuk melakukan pengajuan. Tetapi ternyata di lapangan banyak pertanyaan-pertanyaan, sehingga sampai saat ini tidak banyak satuan pendidikan yang mengajukan. Mungkin karena pada saat mengentry atau menginput atau mengisi data, ada yang merasa belum melaksanakan, apakah itu mensosialisasikan atau melakukan BIMTEK dan penyusunan dokumen mungkin merasa belum dilakukan sehingga tidak mengajukan. Itu juga tidak salah, karena pada hakikatnya implementasi kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023 tidak atau belum diwajibkan, dan itu hanya untuk piloting, meskipun diharapkan sampai tahun pelajaran 2024-2025 nanti, semua jenjang pendidikan, jika piloting kurikulum merdeka berhasil dan sukses, maka akan diberlakukan serentak seluruh jenjang, seluruh tingkat satuan pendidikan, baik di sekolah maupun di madrasah. Jadi itu sebagai latar belakang kenapa kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk berkoordinasi, berkomunikasi terkait dengan pengajuan implementasi kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023. Assalamualaikum Bapak Kabid. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Kabid, saya akan memaparkan pokok-pokoknya saja isi dari KMA 347 tahun 2022, sehingga ternyata di Kemenak seperti ini. Meskipun KMA ini sudah lama kita rilis, kita share, tetapi akan kita sampaikan kembali supaya nanti di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya tidak galau bagaimana jika tidak melaksanakan dan bagaimana jika melaksanakan. Saya akan memaparkan yang terkait dengan KMA 347. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa dilihat Bapak Ibu? Ini adalah kebijakan Kementerian Agama
implementasi kurikulum merdeka di madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama 347 tahun 2022. Implementasi kurikulum merdeka pada madrasah itu perlu memperhatikan dan pertimbangan yang pertama, pengembangan kekasan nilai-nilai madrasah dan kebutuhan pembelajaran di madrasah. Pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah mengacu pada KMA 347 tahun 2022, sebagaimana yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jika nanti ternyata isi konten dari KMA 347 tahun 2022 ternyata berbeda dengan saudara kita yang ada di lingkungan Kemdikbudristek, maka tetap kita mengacu pada regulasi kita, yaitu KMA 347 tahun 2022. Karena apa? Karena KMA ini memuat tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Sebagaimana kita juga memahami sebelumnya, regulasi sebelumnya yaitu KMA 183-184, itulah pedoman implementasi kurikulum pada madrasah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi bukan yang lain. Strategi penyelenggaraan pembelajaran pada masa pemberlakuan kurikulum merdeka, setiap satuan pendidikan Bapak Ibu itu diberikan pilihan. Jadi seluruh satuan pendidikan yang ada di Kementerian Agama tak terkecuali di DKI Jakarta itu diberikan dua pilihan. Yang pertama, madrasah. Saya mengatakan madrasah berarti termasuk di dalamnya adalah RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Yang pertama adalah madrasah menerapkan kurikulum 2013. Dengan standar isi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Ini yang pertama, artinya apa? Tetap madrasah diberikan pilihan untuk tetap menggunakan kurikulum 2013 sebagaimana amanah dari KMA 183 dan 184, terutama 184 tahun 2019. Itu adalah pedoman kita dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 meskipun di tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah madrasah menerapkan kurikulum merdeka dengan standar isi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan memberikan kewenangan madrasah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam pengembangan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Ini adalah ketentuan yang tercantum di dalam KMA 347 tahun 2022 yang merupakan pijakan kita, dasar kita, landasan hukum kita untuk mengimplementasikan kurikulum pada tahun 2020, tahun pelajaran 2022-2023. Jadi memang betul kita ingin mengarahkan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tetapi jika satuan pendidikan Bapak Ibu kok ragu-ragu, gampang dan sebagainya, tetap tidak masalah jika mesti menggunakan sepenuhnya kurikulum 2013. Dan andaikan satuan pendidikan Bapak Ibu menerapkan kurikulum merdeka, itu pun juga secara bertahap. Artinya, setiap jenjang dan tingkat itu tidak seluruh
kelas atau seluruh tingkat pada jenjang itu mengimplementasikan kurikulum 2013, tetapi bertahap sesuai dengan tingkatan masing-masing, sesuai dengan jenjang dan tingkat masing-masing. Artinya untuk MI, untuk RA, MI, MTS, MA itu sudah diatur. Misalnya untuk RA 45 itu tahun pertama, 4, 5, 6 tahun selanjutnya. Untuk berikutnya adalah untuk MI tahun pertama 14, tahun kedua 1245, tahun ketiga 12345, 6. Untuk MTS tahun pertama 7, tahun kedua 78, tahun ketiga 789. Untuk MA, MAK tahun pertama kelas 10, tahun kedua kelas 10, 11, dan tahun ketiga 10, 11, 12. Artinya selama 3 tahun pelajaran barulah implementasi kurikulum merdeka ini bisa terlaksana dengan seluruh tingkat dan seluruh jenjang. Pelaksanaan kurikulum 2013 di madrasah ditentukan sebagai berikut. Ini adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, baik di RA maupun MI, MTS, dan MA. Jadi, kalau masih bertahan dengan menggunakan kurikulum 2013, artinya Bapak Ibu tetap menggunakan dasar yang selama ini sudah diimplementasikan pada tahun 2021, 2022 atau saat ini. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah itu ditentukan sebagai berikut. Jadi jika nanti satuan pendidikan Bapak Ibu tercantum dalam SK Dirjen sebagai satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023, maka pelaksanaan kurikulum merdeka di satuan pendidikan Bapak Ibu ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, standar isi dan capaian pembelajaran mata pelajaran selain pendidikan agama, pendidikan agama Islam dan bahasa Arab mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Nah, kemarin beberapa madrasah sudah kami sampaikan regulasi-regulasi yang terkait dengan standar isi atau dan capaian pembelajaran untuk pelajaran umum. Tetapi untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab itu tentunya regulasinya dari Kementerian Agama. Masih ada beberapa pedoman Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Kemarin kami sounding ke pusat, masih ada beberapa pedoman yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Agama jika nanti satuan pendidikan pada madrasah itu mengimplementasikan kurikulum merdeka. Misalnya bagaimana CP-nya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana asesmennya, dan sebagainya. Itu kita masih menunggu dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Kementerian Agama sudah bisa merilis sebagai pedoman, panduan kepada kita untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum merdeka diterapkan di madrasah secara bertahap. Baru disampaikan, kurikulum merdeka diterapkan pada RA, MI, MTS terbatas pada madrasah percontohan. Tadi kami singgung pada saat di awal, jadi tidak apa-apa Bapak Ibu seandainya nanti misalnya kita masih menggunakan kurikulum 2013. Yang ketiga, madrasah percontohan atau piloting ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Jadi, insya Allah mudah-mudahan sebelum bulan Juli nanti, SK Dirjen Pendis tentang penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka itu sudah dirilis, sehingga kita bisa melihat madrasah-madrasah mana yang diberikan atau dijadikan sebagai percontohan atau piloting pelaksana kurikulum merdeka. Ini adalah kebijakan terkait pengelolaan tugas dan guru. Ini kita lihat aja Bapak Ibu. Ini adalah JP, ini sebagai informasi Bu Bapak, sebagai sebagai informasi, dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir dan Bapak Ibu guru yang ada di pendidikan sudah familiar dengan informasi seperti ini, bahwa yang pertama, jika nanti madrasah ditetapkan oleh Dirjen Pendis sebagai pelaksana kurikulum merdeka, maka memiliki
indikator-indikator, antara lain seperti yang pertama, siswa tidak harus pelajari hal yang sama setiap minggu sepanjang tahun. Artinya apa? Sesuai dengan namanya kurikulum merdeka, Ibu Bapak, maka satuan pendidikan yang satu dengan yang lain tentunya nanti tidak akan seperti yang sekarang ini, yang sama. Baik itu proses pembelajarannya, baik itu asesmennya, baik targetnya dan sebagainya, strateginya akan berbeda semuanya. Karena pada dasarnya kurikulum merdeka ini dilandaskan pada apa yang kita kenal dengan memperhatikan seluruh gaya peserta didik atau test of rights level. Yang kedua, target JP untuk 1 tahun bisa dicapai kurang dari 1 tahun. Artinya apa? Pada saat satuan pendidikan nanti misalnya membuat jadwal mata pelajaran, entah itu blok juga boleh, dengan menggunakan mengintegrasi atau integrated subjek pelajaran, silakan. Jadi dikasih kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Ketiga, satuan pendidikan madrasah akan lebih fleksibel merencanakan model pembelajaran. Sudah saya sampaikan, model pembelajaran dapat konvensional, kolaborasi beberapa mapel untuk satu tema yang sama berbasis proyek, pembelajaran blok, dan sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi, istilah-istilah sebenarnya sudah familiar di Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, materi-materi yang terkait dengan kurikulum merdeka sebagai referensi, terutama dari Kemdikbudristek, nanti akan saya share dan Bapak juga punya, ini kan sebenarnya bisa dipelajari. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kekasan yang membedakan di struktur kurikulum merdeka itu dengan yang kurikulum sebelumnya sebenarnya itu adalah pada subjek mata pelajaran pada saat mengimplementasikan di kelas. Dibagi menjadi 2 memang, yaitu pembelajaran melalui intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek. Semua jenjang dan mata pelajaran itu akan seperti itu. Ini adalah contoh Bapak Ibu, contoh di RA. Ini adalah di MTS. Nanti bisa dibaca di KMA 347 tahun 2022 karena semuanya ada di sana. Sekali lagi kami sampaikan bahwa panduan itu kemarin kami tanyakan dengan pusat, itu masih kita menunggu dan insya Allah jawabannya adalah sebentar lagi akan dirilis panduan-panduan jika satuan pendidikan Bapak Ibu tercantum dalam SK penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Insya Allah nanti akan terilis. Namun demikian sesuai dengan maksud undangan kami di rapat virtual ini adalah silakan Bapak Ibu untuk mengecek kembali satuan pendidikan Ibu yang belum belum menginput, belum mengajukan, jadi belum kerekap. Karena kerekap sampai jam berapa tadi itu baru 15 Bapak Ibu, RA1, MI2 yang banyak MTS, MA-nya hanya 2 kalau nggak 1 itu. Nah, tentunya ini harus kita sikapi bersama, mumpung masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu, alhamdulillah ini Bapak Ibu pengawas juga hadir, Bapak Ibu yang memberikan rekomendasi juga hadir, dan satuan pendidikan sebagai pemimpin satuan pendidikan dalam kepala madrasah juga hadir, wakil guru juga hadir, sehingga berkoordinasi apakah madrasah atau satuan pendidikan Bapak Ibu sudah mengajukan atau belum. Tapi yang jelas ini saya sampaikan kenapa ada banyak madrasah yang kesulitan mendownload 3 perangkat atau 3 dokumen. Karena apa? Karena pada saat pengisian, pengeklikan, nanti akan disampaikan oleh tim kami, tim teknis kami, pengeklikan pada saat apakah satuan pendidikan sudah melaksanakan sosialisasi, mungkin klik iya. Apakah satuan pendidikan Anda sudah menyusun dokumen? Tidak. Nah, ini kan 2 hal yang berbeda, maka tidak bisa untuk mendownload rekomendasi maupun pernyataan dan sebagainya. Tetapi kalau seandainya sama, misalnya iya, itu insya Allah Bapak Ibu itu bisa di-download. Atau tidak itu bisa di-download karena sama. Jadi
memang betul kita akui bahwa Kementerian Agama itu belum melakukan pendampingan, belum melakukan pembimbingan dan sebagainya, tetapi secara mandiri sudah banyak satuan pendidikan di Bapak Ibu semuanya yang sudah secara inisiasi sendiri melaksanakan sosialisasi maupun pembimbingan informasi-informasi yang terkait dengan kurikulum Merdeka, dan ini kami anggap sudah menyampaikan informasi maupun taraf penyusunan dokumen, sehingga pada saat membuka aplikasi pangkalan data ujian madrasah atau PEDUM, insya Allah bisa mudah mendownload dokumen dan selanjutnya mengupload dokumen tersebut. Ini Bapak Ibu, masih ada waktu 2 hari, karena tanggal 14 sore, kemungkinan nanti besok sore kami harus merekap semuanya, dan paginya 15 kami harus menyerahkan dengan diskusi dengan ini kami di bidang Penmat, nanti sebelum kami menyerahkan ke Subdit Kurikulum Evaluasi Direktorat KSKK. Ini informasi awal Bapak Ibu dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan disikapi. Dan selanjutnya Mas David. Ya Pak, siap. Sedikit sedikit untuk contoh membuka PEDUM di satuan pendidikan melalui akun masing-masing satuan pendidikan, memberikan contoh bagaimana untuk mengupload dan bagaimana untuk mendownload dan mengupload kembali dokumen yang disediakan, dan mengklik kira-kira mana yang seharusnya dan kenapa tidak bisa didownload dan diupload. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Wakil Kurikulum Bidang Kurikulum MTS, MA, dan juga Koordinator Kurikulum untuk MI dan juga RA. Sini akan saya share bagaimana mengupload perlengkapan yang diminta di pangkalan data ujian madrasah. Baik, ini yang tadi Pak Supadi sampaikan, bahwa baru sekitar 19 lembaga yang sudah melakukan upload dokumen. Ini rekap yang kami terima per hari ini, sampai jam 16 tadi ada 19 madrasah terdiri MIMTS MA. Ini kami dari akun kami. Untuk mengetahui bagaimana caranya, kita menggunakan akun dari masing-masing lembaga. Ini Bapak Ibu lakukan login dengan username NSM dan password yang sudah diberikan. Kalau Bapak Ibu wakil kurikulum belum pernah login sama sekali, silakan ditanya ke operator madrasah. Kita login. Maaf agak nge-lag, ini penggunanya banyak sekali. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang namanya Kurikulum Merdeka, menu Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu klik ajuan. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menginput nomor handphone kepala madrasah. Kalau memang Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti pilot, tidak, kita berharap semua mengajukan, karena nanti seperti arahan Pak Supadi tadi, yang menentukan nanti adalah pemeriksaan dokumen dan ditentukan dan di-SK-kan oleh Dirjen Pendis. Bapak Ibu pilih ya, kemudian madrasah atau guru sudah mengikuti sosialisasi BIMTEK atau kurikulum merdeka pada madrasah, Bapak Ibu pilih ya. Kemudian madrasah sudah menyiapkan rancangan kurikulum operasional di madrasah atau buku dokumen 1, pilih ya. Setelah itu, kalau di 3 pilihan ini harus lakukan simpan dulu. Ketika sudah simpan, maka akan muncul ini Bapak Ibu. Surat permohonan dari kepala madrasah yang ditandatangani oleh kepala madrasah, ini berbentuk template, tinggal upload, download dulu ya di sini, downloadnya nih surat permohonan download, nanti akan ada hasilnya. Dia dalam bentuk Word, Bapak Ibu tinggal isi, termasuk juga pernyataan kepala madrasah
yang ditandatangani oleh kepala madrasah, download di sini di surat pernyataan. Kemudian surat rekomendasi dari Kankemenag Kabko yang ditandatangani oleh kepala Kankemenag Kabko. Nah, dari yang sudah-sudah, yang sedikit nanti agak prosesnya itu adalah ketika meminta tanda tangan kepala Kankemenag. Setelah Bapak Ibu mengupload ini, mengisi ini, rekomendasi ini diminta dikirimkan ke Kankemenag untuk ditandatangani. Nah, kalau sudah itu semua, nanti Bapak Ibu juga mengupload surat rekomendasi, jadwal rencana kesiapan madrasah dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Apa yang diupload? Seperti disebutkan di sini, untuk jadwal kesiapan madrasah berisikan rancangan jadwal kesiapan pelaksanaan kurikulum merdeka, mulai dari pelaksanaan BIMTEK, penyusunan dokumen pendukung, sampai pada pelaksanaan kurikulum merdeka pada awal semester ganjil. Jadi bukan sekarang ya, tahun ajaran 2022-2023, untuk format silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau saya melihat satu contoh, itu ada misalnya saya contohkan seperti ini. Nah ini ya, dari Mandua misalnya. Tidak ada format baku, yang jelas Bapak Ibu, rangkaian ini yang disiapkan. Nah, sosialisasi implementasi ini harus selesai di tahun ajaran 2021 sebelum memulai tahun ajaran 2002. Jadi diharapkan ketika nanti Bapak Ibu ditunjuk sebagai piloting, maka semua persiapan ini harus sudah dilaksanakan, sudah direalisasikan. Ini formatnya bebas, Bapak Ibu bisa, intinya ada uraian kegiatan, waktu, dan keterangan pelaksanaannya. Nah, setelah itu nanti semua dokumen ajuan sudah dilengkapi, tombol ajukan akan muncul. Nah, di sini belum muncul. Kalau ini sudah diupload, simpan, maka ada tombol ajukan. Diklik ini, jika semua dokumen dianggap sudah lengkap, silakan klik ajukan. Status ajuan Anda akan muncul jika data ajuan jika data ajuan sudah dikirim. Jadi nanti kami di Kanwil juga akan memverifikasi atas dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh madrasah masing-masing. Seperti tadi ditampilkan, kita akan melihat uploadan dokumennya sudah sesuai atau tidak, baru kita setujui data tersebut akan masuk ke pusat. Nanti yang berhak menentukannya adalah dari Kementerian Agama Pusat, khususnya di Dirjen Pendidikan. Mungkin itu Bapak Ibu ya untuk tambahannya, dan sedikit tambahan untuk MIMTS, jangan lupa mengupload nilai ujian madrasah untuk nanti cetak SKL yang akan muncul tanggal 15. So, MA akan sudah berjalan. Mungkin itu saja Pak Supadi apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilengkapi di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David yang sudah memberikan contoh. Jadi sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu. Mudah sekali untuk pengajuan. Jadi pada saat nanti sampai pendidikan Bapak Ibu sudah mengajukan, tadi kami sampaikan, kami dari bidang Kemenag dengan Pak Kabit itu untuk mendorong. Jadi kami minta, kalau beberapa waktu yang lalu kami minta arahan pada Bapak Kepala Bidang bahwa Pak Supadi dorong satuan pendidikan yang ada di DKI Jakarta untuk mengajukan implementasi kurikulum merdeka. Terserah nanti pada saat peng-SK-an dari Dirjen Pendis nanti itu akan disetujui berapa, maka itu urusan kementerian, urusan pusat. Tapi yang jelas kita dorong bersama-sama semaksimal mungkin, sebanyak mungkin satuan pendidikan yang ada di DKI Jakarta, baik RA, MI, MTS, MA maupun MAK, untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan pada undangan virtual pada sore hari ini, dan silakan kalau misalnya ada hal yang perlu disampaikan dan tanyakan untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi pada sore hari ini. Silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama silakan dari MTS 42, Pak Fahrul. Sudah saya buka. Terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Supadi. Sore Mas. Pak Supadi, 42 sudah upload.
Cuma tadi begini Bang David, nama kamatnya masih nama Pak Kumis, Pak Sutrianto. Padahal sudah berganti gitu. Nah ini bagaimana Pak untuk merubah nama kamat Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al-Mudatsir ya. Baik Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasih dan Pak David, terima kasih waktunya. Pertanyaannya, kami sudah mengupload permohonan dan pernyataan serta rencana yang belum ada rekomendasi. Pertanyaannya, apakah rekomendasi itu kita ketik sendiri yang seperti tadi dijelaskan, tinggal meminta tanda tangan kepala kantor, ataukah dari permohonan itu kita bawa ke Penmat atau kita bawa ke kantor Kementerian Agama tingkat kota, nanti kita menunggu. Nah itu kita udah sampaikan per pagi hari ini, kita sudah ke kantor Kementerian tingkat kota. Untuk surat permohonannya, bentuk surat aslinya kita sampaikan ke sana, uploadannya sudah kita upload. Jadi pertanyaannya, apakah menunggu keluar dari sana, apa kita yang ngetik nih? Soalnya kan kopnya kop tingkat kota nih, Kementerian Agama Kota. Jadi kalau menurut saya sih, kalau dari urutan PDWM-nya itu, kita surat permohonan itunya kita bawa ke Penmat atau ke tingkat kota ya, Kementerian Agama. Nanti kita menunggu rekomendasi tingkat kota. Ya itu aja sih pertanyaan saya, apakah kita menunggu kayak yang kita seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini, ataukah kita buat lagi nih, kita ketikin sendiri, kita tinggal minta tanda tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Mas David. Ketiga ya, satu lagi Ibu Aida, silakan dari Ibu Aida Nur Aminuddin. Sudah saya minta unmute. Bu Aida. Belum bisa Pak, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Supadi, Pak David atas waktunya. Pak, saya dari RA Pak, dari RA Mumtaz Jakarta Timur ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Dari kemarin kan kita selaku kepala sekolah beserta teman-teman operator memang agak bertanya-tanya gitu ya Pak. Tiba-tiba ada informasi dari Pedum gitu ya Pak, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu begitu Pak. Terima kasih banyak. Ini Bapak sudah menjembatani kami, sudah memberikan informasi tadi ya Pak di awal-awal, bahwa kemarin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Pak, dari teman-teman RA gitu kan. Apakah ini harus mengajukan semuanya? Terus kan kita di RA itu belum ada BIMTEK untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, sedangkan di situ isinya ketika kita menjawab tidak, berarti kan semua tidak bisa melakukan proses selanjutnya karena tidak ke-save kan, seperti itu ya Pak ya. Tapi tadi yang sudah saya tangkap dari yang disampaikan Pak Supadi di awal, bahwa kita mengisi saja, karena ini nanti kan akan dijadikan piloting gitu. Jadi nanti pusat yang akan memberikan SK kepada kita bahwa siapa yang akan dijadikan piloting. Jadi intinya kita semua lembaga baik RA, MI, MTS sampai MA juga disuruh mengisi semua ya Pak ya di Pedum kita gitu ya Pak ya. Baik Bu, inti pertanyaan udah kami tangkap Bu ya. Terima kasih Bu ya. Gini Pak, pertanyaannya Pak, ada beberapa RA yang tidak muncul ajuannya di Pedum gitu Pak. Nah itu solusinya bagaimana gitu Pak? Berarti apakah RA yang tidak ada ajuannya berarti tidak bisa mengajukan gitu ya Pak ya? Ya baik, nanti dijawab Bu ya. Intinya sudah dapat Bu Terima ya. kasih Pak, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, 3 pertanyaan dulu Pak. Oke Mas David, yang pertama mungkin mewakili pertanyaan sama jika jenis, nanti jangan nggak usah ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang terkait dengan Kepala Satuan Pendidikan. Untuk Kepala Satuan Pendidikan itu sebenarnya selama proses yang tadi disampaikan, tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Mas David, Pak David tadi pada saat bagaimana mulai membuka aplikasi Pedum sampai perintah-perintahnya untuk mengisi baik ngeklik maupun mendownload dan mengupload itu. Jika
urutan-urutan tadi dilaksanakan, seharusnya itu tidak bermasalah, Mas. Seharusnya tidak masalah. Jadi apakah itu itu terkait dengan pergantian kepala sekolah? Karena kemarin itu tidak disinggung sama sekali. Jadi menurut logika kita sebenarnya tidak masalah jika standar operasional kemarin yang tadi kita sampaikan itu dilakukan. Mungkin ini bagi yang lainnya juga. Jika ada pembedaan ngeklik, kita sudah tidak bisa. Coba cek lagi, iya. Kan Kayaknya kayaknya. juga bisa di ini lagi gitu, Mas. Cek kembali apakah ada yang kelewatan atau tidak. Karena kemarin untuk terjadi perbedaan kepala satuan pendidikan itu memang tidak disinggung dan menurut pemikiran kesimpulan kami semuanya itu tidak masalah. Yang kedua dari Pak Puji. Bukan, tadi yang nanya tadi itu, yang pertanyaan yang kedua yang terkait dengan apa tadi itu? Yang kedua tadi, Mas, yang kedua. Yang rekomendasi Kemenak, Pak. Rekomendasi Kemenak ini kembali tadi pada saat sudah mengklik dan bisa mendownload, itu berarti kan tinggal minta rekomendasi. Minta rekomendasi kepada kepala kantor, karena di sana tulisannya adalah kepala kantor, kan begitu, bukan kepala madrasah, bukan yang lainnya. Jadi intinya sebenarnya Bapak itu hampir sama dengan yang tadi itu, keaktifan dari satuan pendidikan untuk menjemput itu juga dibutuhkan sekali. Jadi untuk lebih aktif, proaktif, supaya tanda tangan dari kepala kantor itu dimiliki. Kalau masalah mengetik dan sebagainya, saya pun juga tidak mengurangi tidak akan menghambat jika diketik sendiri pun. Karena apa? Karena waktunya ini kan terbatas. Terus yang ketiga, Ibu, sama jawabannya tadi itu, yang pertama pada dasarnya kami mendorong. Jadi bukan kami memaksa, tidak. Jadi bidang Penmat itu mendorong seluruh satuan pendidikan yang ada di DKI Jakarta untuk berusaha mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tetapi sekali lagi KMA 347 tahun 2022 itu juga tidak memaksa seluruh satuan pendidikan baik RA, MI, MTS, MA dan MAK di tahun pelajaran 2022-2023 untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, tidak. Tetapi KMA 347 itu mewadahi bahwa satuan pendidikan diberikan dua pilihan. Apakah tetap menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum merdeka. Jadi tidak memaksa untuk menerapkan kurikulum merdeka, tidak. Tetapi khusus bidang pendidikan madrasah Kanwil DKI Jakarta mendorong. Karena pada dasarnya implementasi kurikulum merdeka tidak melihat apakah itu sekolah bagus, sekolah hebat dan sebagainya, tidak. Justru kalau kami ingin mengajukan bahwa dari berbagai tipologi satuan pendidikan itu kami harapkan untuk dijadi sebagai piloting. Misalnya sambil contoh, ada satuan pendidikan yang berasal dari RA, MI, MTS, MA, MAK. Ada satuan pendidikan yang dijadikan piloting kategori, misalnya RA kategori bagus, sedang, rendah. Begitu pula MI. Dari yang MI ada yang sedang, bagus, rendah. Jadi semuanya semua tipologi itu bisa mengimplementasikan kurikulum 2013. Karena apa? Saya yakin bisa memprediksi ke depan. Pada tahun pelajaran 2024-2025 nanti, yang dilihat bukan sekolah bagusnya, tidak. Tetapi keefektifan kurikulum merdeka yang sudah terpiloting, teruji cobakan dari berbagai tipologi satuan pendidikan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak bisa dan andaikan bisa pun jangan sampai madrasah itu terbebani. Loh nanti gimana jangan. Kalau seandainya yang belum mampu atau misalnya next tahun depan baru kita bisa karena untuk prepare dan sebagainya, silakan, tidak apa-apa. Jadi tetap menggunakan kurikulum 2013 bagus, mau mencoba mengajukan, karena yang namanya mengajukan belum tentu diterima. Jadi itu Mas David yang bisa disampaikan.
Ya, baik, itu menjawab juga pertanyaan yang ketiga tadi Pak ya. Jadi tidak ada kewajiban harus semua terisi. Baik, selanjutnya Pak Puji Atmoko, kemudian Ibu Lingsam, dan dari LA Al-Hasanah. Saya pikir kalau pertanyaan yang sama bisa disimak dari jawaban yang sudah ya Bapak Ibu. Silakan Pak Puji Atmoko. Pak Puji. Oke, saya lower hand. Kalau tidak ada. Ibu Li Engsam. Silakan Bu. Saya udah klik tadi. Ibu Le Engsam. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa Pak? Pak Puji. Oh, silakan Pak Puji. Ya. Terima kasih Pak Supadi, Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Tadi saya mendengar dari penjelasan Pak Supadi bahwa sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka mempunyai kekhasan yang membedakan dengan kurikulum lainnya, terutama dalam hal subjek pada saat penyampaiannya bisa intra maupun ekstra. Nah ini mohon penjelasan lebih dalam lagi dari Pak Supadi supaya kami bisa mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif menyeluruh gitu. Kemudian yang kedua, ini kan masih tahap awal, ya. Jadi kami dari semua madrasah berusaha untuk memahami dan mencobai menyelami dari implementasi kurikulum Merdeka. Saran saja, sebagaimana yang sebelum Idul Fitri kemarin, ketika terakhir hari Jumat kita juga ada Zoom, itu mohon untuk sosialisasi dan juga mohon untuk bisa ada bimbingan teknis secara menyeluruh gitu, sehingga kita mempunyai satu kepemahaman, satu langkah ya, satu untuk bisa memahami bersama, untuk bisa memulai secara terpadu untuk kurikulum Merdeka ini gitu. Seperti itu harapan kami semua. Cukup sekian Pak Supadi dan Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji. Kemudian Ibu dari Al-Hasanah 5 Cipayung. Ya baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan pertanyaan barusan, untuk BIMTEK dan sosialisasi, jika memang belum mengikuti sosialisasi atau BIMTEK itu, untuk penguploadan jadwal perencanaannya itu seperti apa? Karena kan mungkin sebagian teman-teman masih ada yang masih belum mengikuti sosialisasi untuk tingkat RA terutama, untuk BIMTEK-nya juga. Jadi mudah-mudahan sih segera untuk lebih dijadwalkan lagi untuk RA-nya, supaya nanti kita untuk penguploadan itu seperti apa gitu untuk jadwalnya. Mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Al-Hasanah Cipayung. Sebentar Pak Supadi sedang untuk tambahan saja, untuk data lembaga yang berganti kepala madrasah itu bisa dirubah di data lembaganya ya. Kalau ada yang sudah terlanjur upload ya bisa diperbaiki, bisa dibatalkan apa yang sudah diupload. Silakan Pak Supadi. Saya jawab ya untuk Pak Mas Puji. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah melalui leading sektor pendidikan di negara kita, Kemdikbud, memang sudah melakukan kajian yang dalam. Saya yakin kajian yang dalam dengan melibatkan seluruh elemen untuk berupaya memberikan perbaikan, perubahan, penyempurnaan kurikulum di negara kita. Kalau seandainya Bapak Ibu menanyakan, perbedaannya memang banyak sekali. Memang banyak sekali dari sisi perencanaan, pembelajaran, dari sisi implementasi pembelajaran, dari sisi assessment atau penilaian hasil belajar,
dari sisi treatment yang diberikan kepada peserta didik itu jelas banyak perbedaannya. Tapi yang jelas kurikulum Merdeka nanti akan bahan-bahannya ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, Pak Puji. Dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan di awal-awal, insya Allah kami akan melaksanakan secara rutin pertemuan-pertemuan virtual seperti ini yang sudah kita lakukan sekian waktu, dan insya Allah dengan adanya kurikulum Merdeka ini mudah-mudahan pertemuan kita frekuensinya akan lebih sering, karena kami juga menyadari bahwa informasi-informasi terkait dengan kurikulum Merdeka memang harus sesering kita sampaikan. Tentunya ini juga membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, terutama Bapak Ibu Kasih, dan lebih khusus lagi adalah Bapak Ibu pengawas, yang mungkin kita nanti juga harus selalu melakukan koordinasi sebelum kami meminta bantuan kepada Pak Supadi, terputus suaranya, Pak. Cek. Maaf, terputus. Jadi Mas Puji, saja pertama, insya Allah kami akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi informasi-informasi terkait dengan kurikulum Merdeka kepada Bapak Ibu semuanya yang tergabung dalam wakil kurikulum maupun koordinasi bidang kurikulum untuk MI, dan juga begitu pula untuk kesiswaan yang akan kami lakukan secara rutin. Begitu Mas Puji. Baik, masih ada satu pertanyaan, saya harap ini pertanyaan terakhir. Untuk akun Zoom Education, tidak ada namanya. Silakan, sudah angkat tangan. Silakan. Akun Zoom Education sudah mengangkat tangan. Hitungan tidak berbicara. Nah, silakan Pak. Dari mana Pak? Baik Pak. Nggak ada namanya Pak. Mohon maaf Pak, ini saya perwakilan dari MTS Pak ini Pak. MTS Karama Pak. Silakan Pak. Pertanyaannya apa Pak? Saya tadi mohon maaf ini, saya tadi ke PC, tapi juga ingin saya sampaikan mungkin mungkin barangkali pertanyaan ini mungkin juga tadi mungkin sudah disampaikan Pak. Jadi pertanyaan saya itu Pak, mohon maaf, berhubung saya itu ada teman saya itu juga ngajar di SMP gitu Pak. Apakah di MTS atau di Kemenang ini ada akun yang namanya Belajar ID nggak Pak itu Pak? Maaf, itu saja mungkin barangkali pertanyaan saya. Mungkin saya bisa bantu jawab Pak Supadi. Untuk Silakan Mas. Silakan itu. Kita tidak ada. Tapi kalau saya lihat di persyaratan kurikulum aplikasi Merdeka Mengajar ya, bukan Merdeka Belajar, itu Bapak Ibu bisa .kemenang.go.id Pak. Ya, Kemenang.
silakan tanya ke operatornya sudah memiliki belum akun yang belakangnya .kemenag.go.id. Baik Pak, siap Pak. Ya, mereka tanya ke operatornya. Siap. Bapak Ibu yang kasih, lain, ya menambahkan, Bapak Ibu yang kami hormati, banyak sekali link-link, banyak sekali alamat-alamat yang memang bagus untuk kita, untuk memperkuat kompetensi kita, untuk menambah wawasan kita, untuk memperbanyak referensi kita, memang betul sekali, banyak sekali, terutama dari Kemendikbudristek itu banyak sekali. Tetapi Bapak Ibu, setiap ada regulasi kebijakan dari Kemenag itu pasti akan disampaikan secara resmi. Jadi kalau seandainya di luar domain dari Kemenag itu silakan saja, yang penting bisa masuk dan itu adalah bermanfaat untuk memperkuat kompetensi baik secara individu maupun untuk memperkuat pengembangan satuan pendidikan. Silakan Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kalau selama itu bisa masuk misalnya guru penggerak dan sebagainya silakan. Tetapi untuk kebijakan regulasi yang dari Kemenag pasti nanti akan tersampaikan secara resmi dan itu resmi bahwa ini dari Kemenag atau ini bukan dari Kemenag. Begitu Mas David. Ya, baik. Masih bisa menerima pertanyaan Pak Supadi? Karena ini kan harus madrasah yang belum, tadi kan masih sedikit sekali, maka kami berikan kesempatan untuk mengisi atau mengajukan pulang. Jadi untuk sementara ini kan informasi penguatan. Dan saya akan terus melakukan informasi-informasi, memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya, meskipun minimal secara Zoom, dan ada juga yang minta secara offline. Silakan, yang penting adalah kemandirian, kreativitas, inisiasi dari satuan pendidikan sangat dibutuhkan untuk memperkuat atau mendalami kurikulum Merdeka saat ini. Jadi mungkin untuk sementara seperti ini dulu Mas David. Jadi kalau dapat nanti kita share di grup begitu. Baik. Terima kasih kepada Pak Supadi atas waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengacungkan tangan. Pada prinsipnya semua pertanyaan itu bermuara hampir sama jawabannya. Nanti mungkin bisa ditanyakan untuk RA mungkin ke pengawas, kalau untuk MTS atau MA bisa di grup wakil kurikulum yang ada Pak Supadinya. Mungkin itu saja Pak Supadi ya. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, jadi kalau silakan nanti dijabri ya di grup, karena ini masih ada beberapa yang harus saya selesaikan, dan kemudian tadi juga dipanggil oleh Pak Kapi dan Pak Kanwil, jadi silakan kalau pertanyaan nanti di grup aja, Wakur maupun Wakakur, silakan pertanyaan apapun boleh. Demikian Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau seandainya kami terkesan mendadak, tapi lebih dari itu bahwa kami mengharapkan satuan pendidikan untuk bersama-sama berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik sebagaimana esensi dari kurikulum Merdeka ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Sebelum ditutup oleh Mas David, terus Bapak Ibu semangat dan terus berupaya untuk mencari informasi baik itu secara mandiri maupun secara kolektif, silakan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik kita yang lebih bagus. Ya baik, terima kasih Pak Kasih. Sebagai resume mungkin saya tambahkan untuk madrasah atau RA yang belum terakreditasi, ya pengajuan untuk mengajukan kurikulum Merdeka tidak akan muncul ya, tidak akan muncul pengajuan, jadi tidak akan merusak atau menghilangkan data yang lain. Kemudian untuk contoh jadwal kurikulum itu sudah saya share di chat. Untuk materi nanti Pak Supadi yang akan menceknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sama-sama tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Nanti rekaman akan saya kirim via grup wakil kurikulum. Materi akan saya share di grup. Ya. Recording stopped. Demikian Bapak.